Guys, seandainya kamu punya uang nganggur 100-200 juta, uangnya mau dipakai buat apa nih? Misal nih, investasi. Investasi apa? Yuk, kita bahas selengkapnya. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Dan teman-teman, beberapa waktu lalu, saya dan teman-teman finansialku itu berkesempatan untuk mengisi acara bersama teman-teman di SDM. Di Puncak. Nah, saya bertanya ke teman-teman, seandainya Anda punya uang 100-200 juta, uangnya itu mau dipakai buat apa? Nah, teman-teman, kalau kamu sendiri rencananya pakai buat apa? Silahkan tulis kolom komentar ya. Apakah untuk hidup, untuk ditabung aja, atau dibeliin aset? Dan ternyata, teman-teman, sebagian peserta itu mengatakan uangnya mendingan dipakai buat investasi. Meskipun belum jelas mau investasi apa. Nah, kali ini saya akan cerita dari sudut pandang saya. Semoga cocok. Kebanyakan orang itu buru-buru nih upgrade lifestyle-nya atau gaya hidupnya. Padahal kenaikan penghasilan itu bisa jadi berasal dari hasil kerja kerasmu. Apa sih yang akan terjadi jika seseorang itu buru-buru upgrade lifestyle-nya? Satu, orang tersebut bisa jadi akan kesulitan untuk maintain gaya hidup barunya. Yang kedua, penghasilan itu akan selalu berasa kurang. Kenapa? Karena kenaikan gaji akan diikuti oleh kenaikan gaya hidup. Dan yang ketiga, berpotensi terjebak utang konsumtif, pinjol. Bisa jadi hidup dari kartu kredit ke kartu kredit, atau mungkin terjerat oleh pinjaman online yang ilegal lagi. Nah, ngikutin gaya hidup atau lifestyle itu nggak akan ada habisnya. Ya hati-hati aja, karena gaya hidup bakal selalu nagih untuk terus di-upgrade. Nah, kalau kamu sendiri gimana, Vin? Gini, kalau aku pribadi nih ya, aku usahakan selama kenaikan penghasilan masih dari active income, artinya hasil kerja kerasku, ya aku berusaha untuk menjaga gaya hidup. Lain ceritanya jika kenaikan penghasilan itu berasal dari investasiku atau juga aset yang sudah bekerja. Apakah kamu setuju dengan caraku? Kalau setuju, boleh kasih like-nya. Apakah boleh menabung? Ya bolehlah. Nah, saya pun juga menabung dan saya juga menyarankan klien-klien, peserta pelatihan untuk nabung. Nabung untuk apa? Untuk yang namanya dana darurat atau emergency fund. Menabung itu nggak akan bikin kaya. Tapi menabung itu masih berguna untuk kebutuhan yang sifatnya mendadak. Ada kebutuhan mendadak, pakai uang tabungan kita. Nah, di finansialku, itu kami menyarankan tabungan dana darurat itu jumlahnya 6-12 kali pengeluaran. Jadi kalau pengeluaran kamu 10 juta, kali aja 60 juta sampai 120 juta. Nah, buat kamu nih penggemar Robert Kiyosaki, dia pernah mengatakan kan, savers are losers. Orang yang gemar menabung adalah yang paling rugi. Nah, begitu juga aku pernah jelasin di video ini, karyawan atau pebisnis, mana yang lebih kaya. Saranku adalah, seandainya dana darurat belum tercukupi, kamu boleh fokus nabung aja dulu. Tapi begitu sudah ada dana darurat, fokusmu pindah ke investasi atau beli aset. Terakhir adalah cara yang sebenarnya paling aku suka. Uang nganggur dipakai buat beli aset. Asetnya yang produktif. Aset yang dapat menghasilkan pemasukan untuk kamu. Saya mendapat pelajaran berharga ini dari sebuah pertanyaan peserta training. Pak, saya dari dulu diminta orang tua untuk investasi. Contoh investasinya tanah. Nah, sekarang ini saya memiliki beberapa bidang tanah. Tapi gimana ya cara saya mendapatkan keuntungan dari tanah? Padahal tanahnya itu belum ada rencana dijual. Yang ada malah bayar pajak bumi bangunan, PBB. Tapi nggak ada tuh penghasilan dari tanah-tanah tersebut. Nah, coba kamu pikirin, apa pelajaran berharganya? Nah, kalau dari sudut pandangku ini ya, investasi itu ada dua jenis, ya capital gain alias modal kamu bertumbuh atau cash flow alias penghasilan rutin. Kamu perlu alokasi investasi, bagian mana yang uang kamu yang memang bisa dipakai untuk nambah kekayaan atau capital gain. Tapi ada juga bagian yang dipakai untuk menambah penghasilan bulanan. Jadi jangan beli asetnya dulu, misal tanah, baru bingung. Ini tanahnya tuh uangnya dari mana ya? Kebalik. Jadi kesimpulannya apa? Seandainya saya memiliki uang nganggur 100-200 juta, saya akan apa? Satu, saya berusaha tetap menjaga gaya hidup. Selama uang tersebut dari penghasilan aktif, saya jaga gaya hidup saya. Yang kedua,
saya menambah dana darurat jika jumlah dana darurat saya masih kurang dari 12 kali pengeluaran bulanan. Ketiga, ya beli aset produktif untuk nambah pemasukan. Vin, lalu gimana nih cara menentukan aset yang tepat atau investasinya? Nah, gini aja deh, panjang ceritanya. Kamu mendingan ngobrol-ngobrol aja langsung dengan perencana keuangan di Finansialku. Caranya gini, kamu bisa konsultasi, hubungi aja nomor berikut ini. Boleh juga ke WhatsApp atau link berikut ini. Kamu boleh kok tanya-tanya dulu ke adminnya, cara konsultasinya, harganya berapa, apa yang didapat setelah konsultasi. So, ingat selalu, hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist perencanaan keuangan.